atau dilontarkan di salah satu grup yang ada di siar ini. Pertanyaannya adalah ketika orang yang bertanya ini ternyata bukan tidak lagi, atau kurang merasakan nikmatnya berada di tanah suci sebab dirinya sudah dikatakan bolak-balik atau sering bolak-balik ke tanah suci. Dikatakan dua atau tiga kali selama 1 tahun itu rutin. Maka ketika dia terbiasa pergi ke tanah suci ini, dia merasakan kenikmatan itu tidak lagi terasa seindah dan juga sebesar ketika pertama kali dia datang ke tanah suci. Ini adalah satu problem ya, satu masalah yang memang juga pernah saya dengar dari beberapa orang yang sudah bolak-balik ke tanah suci. Maka jawaban dari pertanyaan tersebut mungkin kalau saya boleh menjawab, orang yang alhamdulillah diberikan oleh Allah nikmat bisa pergi ke tanah suci berkali-kali, namun eh, hasil atau dampaknya adalah dia tidak lagi merasakan berada di tanah suci itu menjadi satu momen yang spesial. Ada satu hal yang mungkin sudah luntur atau hilang dari dirinya, yaitu yang kita sebut sebagai motivasi atau niat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan sesuatu tanpa ada niat dan tanpa motivasi yang mendorong kita, biasanya kita akan merasa apa yang kita lakukan itu tidak terlalu berharga, tidak terlalu tidak terlalu keren, atau bahkan kita sendiri tidak juga excited, merasa senang, merasa semangat untuk mengerjakannya. Karena sekali lagi kita tidak punya motivasi atau kita juga tidak memiliki niat yang kuat untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, itu mungkin satu gambaran ya yang saya lihat dari orang ini gitu. Karena sudah bolak-balik ke tanah suci, mungkin dia sedang lupa bahwa kedatangannya atau eh, keberadaannya di tanah suci sebenarnya adalah satu nikmat yang sangat luar biasa, yang bahkan beberapa orang muslim itu sangat-sangat mengidam-idamkan untuk bisa, bagaimana saya mampu untuk mendapatkan nikmat yang serupa, bisa bolak-balik ke tanah suci gitu. Nah, ini ada yang kasus seperti itu. Maka di poin pertama yang akan kita bahas sebelum kita masuk kepada tata cara dan juga prosesi pelaksanaan ibadah umroh, yang akan kita bahas adalah tentang bagaimana kita mendapatkan jawaban dari satu pertanyaan besar sebelum kita ke tanah suci. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, apa sih yang kita dapatkan, atau apa sih kebutuhan kita, atau apa sih tujuan kita ke tanah suci gitu. Mungkin ya sebagian ada yang sekedar menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban karena ya saya pengen ke sana, atau yang kedua mungkin ya saya pengen merasakan melaksanakan ibadah umroh itu bagaimana, hanya sekedar itu saja. Namun ketika dia mau menggali lebih dalam, sebenarnya dia bisa mendapatkan faidah, dia bisa mendapatkan yang namanya kebaikan-kebaikan yang sangat besar dari ibadah umroh yang dia lakukan. Dan itu sejatinya bukan hanya sekedar satu keutamaan saja, tapi bisa jadi sebagai sebuah kebutuhan dasar dirinya sebagai seorang manusia, dengan mengetahui apa yang akan dia dapatkan ketika dia melaksanakan ibadah umroh di tanah suci. Oleh karenanya, poin pertama ini paling layak dan paling bagus, materi yang kita bahas adalah mengenai keutamaan atau fadilah dari umroh itu sendiri. Sehingga Bapak Ibu punya gambaran, dengan kita mengetahui keutamaan umroh, dengan kita mengetahui fadilah-fadilah dari ibadah umroh yang kita laksanakan, maka kita punya satu dorongan, satu motivasi, kenapa saya harus umroh, kenapa saya harus ke tanah suci, apa kebutuhan saya untuk pergi ke tanah suci. Maka harapannya ketika nanti Bapak Ibu sudah punya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, jawaban inilah yang nanti akan mengarahkan Bapak Ibu untuk melaksanakan apapun kegiatan di tanah suci dalam rangkaian atau dalam bingkai tujuan atau niat tadi. Gitu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, Bapak Ibu ini mulai Allah.
Salah satu keutamaan atau fadilah dari ibadah umroh adalah menghapus dosa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang manusia, kita menyadari bahwa kita ini memang tidak pernah luput dari kesalahan maupun dosa. Kita bahkan bisa mengerjakan sebuah kesalahan itu disadari atau tanpa kita sadari. Karena memang sebagai seorang manusia kita diciptakan punya program dasar seperti itu. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya, "Kullu bani Adam khata'un." Bahwa setiap anak Adam itu adalah orang-orang yang tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali melakukan kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Tapi Rasulullah juga menambahkan lagi, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan atau berkali-kali melakukan kesalahan, dia adalah orang yang juga berkali-kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagai seorang manusia, kita ini butuh sekali yang namanya dihapuskan dosa dari diri kita. Kita butuh sekali untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wasilah atau perantara kita untuk mendapatkan ampunan dan juga maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan ibadah umroh. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu sabdanya. Al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Umroh satu dengan umroh yang lain akan menjadi penghapus dosa yang berada di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, maka tidak ada balasan yang setimpal untuknya, kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu poin dari hadis ini yang perlu kita juga perhatikan, di mana Rasulullah menyampaikan wal hajjul mabrur, haji yang mabrur. Tentu haji mabrur ini pun juga kita bisa masukkan umroh ke dalamnya, karena seringkali para ulama juga menyebutkan umroh itu adalah haji kecil. Jadi dia juga merupakan haji. Maka haji yang memiliki sifat mabrur itu akan membawa pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apa sih yang disebut sebagai mabrur, sebagai sifat dari ibadah haji atau umroh yang dikerjakan oleh seseorang? Di sini mungkin ada satu penjelasan dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau menyampaikan makna mabrur itu ada 4. Namun nomor 3 dan nomor 4 itu sebenarnya masih terlengkup dan tercakup di dalam makna 1 dan makna 2. Oleh karenanya kita bahas 2 makna saja yang disampaikan oleh beliau tentang arti mabrur ini. Makna mabrur yang pertama, mabrur itu berasal dari kata albir. Bir itu artinya adalah kebaikan. Maka ibadah yang dikatakan atau disifati dengan mabrur adalah ibadah yang dikerjakan serta tidak terkontaminasi, tidak terkotori, tidak tercampur, tidak teracuni dengan perbuatan-perbuatan buruk atau perbuatan-perbuatan dosa. Orang dikatakan sudah menjalankan ibadah umroh yang mabrur atau haji yang mabrur ketika dia mampu melaksanakan ibadah tersebut dengan sempurna, dipenuhi syarat rukunnya, kemudian di samping itu dia juga menjaga diri semaksimal mungkin dari perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang buruk. Maka kalau sudah dipenuhi ketentuan seperti ini, ibadah haji atau ibadah umrohnya sudah bisa dikatakan sebagai ibadah yang mabrurah. Nah, ini yang pertama. Jadi kategori mabrur itu bisa didapatkan langsung saat dia melaksanakan ibadah itu. Selama semua ketentuan dikerjakan dan dia menjaga diri dari keburukan, maka ibadah tersebut disifati sebagai ibadah yang mabrur. Makna yang kedua dari kata mabrur adalah al-maqbul. Jadi ibadah yang mabrurah atau haji yang mabrur atau umrah yang mabrurah itu adalah ibadah yang makbulah. Makbulah di sini maknanya adalah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu pertanyaan besar mungkin dalam diri kita, apa sih
tanda, apa sih bukti kalau ibadah kita ini diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menjadi sebagai indikasi bahwa ibadah kita menjadi mabrur. Nah, di sini kita nggak tahu, kita nggak dapat persaksian apapun, kita nggak ada bukti apapun, bahkan kita ya nggak dapat kalau misalnya kita ikut pelatihan ada yang namanya sertifikat. Nah, kalau kita ibadah, kita nggak ada bukti apapun kalau ibadah kita sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penjelasan Imam As-Suyuti bahwa ibadah yang makbul itu sebenarnya ada alamahnya, ada tanda-tandanya dan ada indikasinya. Apa indikasinya? Indikasinya adalah orang yang mengerjakan ibadah tersebut itu menjadi lebih baik dari sebelumnya, sebelum dia mengerjakan ibadah tadi. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya semangat haji dan umroh adalah semangat perbaikan. Semangat haji dan umroh adalah semangat bermetamorfosis menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Maka kalau semangat ini terus ada, kita bolehlah berprasangka baik ibadah kita itu diterima dan juga menjadi ibadah yang mabrurah di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan definisi yang kedua Bapak Ibu, mabrur itu tidak hanya didapatkan saat pelaksanaan ibadah, tapi mabrur juga perlu untuk dijaga dan dipelihara bahkan setelah ibadah tersebut dilaksanakan. Menjaga kemabruran itu menjadi satu keharusan yang kita lakukan bahkan setelah kita mengerjakan ibadah tadi. Ibadah haji dan ibadah umroh. Itu dua makna dari mabrur gitu, dan saya sangat senang sekali kalau menggunakan definisi yang pertama dan kedua ini karena secara umum dua definisi ini ketika kita gabungkan, orang yang berusaha mendapatkan kemabruran itu adalah orang yang maksimal dalam mengerjakan ibadahnya. Yang kedua adalah ada semangat untuk memperbaiki dirinya setelah dia selesai mengerjakan ibadah itu. Maka harapannya ini menjadi satu standar juga yang dimiliki oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu melaksanakan ibadah umroh. Ini memang terjadi dan saya lihat sendiri banyak sekali jamaah yang menjadikan ibadah umroh itu sebagai titik tolak. Titik tolak dia menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Banyak sekali di Tanah Suci kita lihat ada orang-orang yang menanamkan atau baru mulai menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik yang mungkin saat di rumah belum tentu dia terapkan. Dia sholat di masjid 5 waktu, dia datang ke masjid sejak malam, dia sholat malam di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Itu semua mungkin adalah satu dorongan dan satu apa namanya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang datang ke tanah suci. Maka sekali lagi Bapak Ibu, harapannya Bapak Ibu juga nanti punya satu mimpi, punya satu keinginan, punya satu niat untuk mendapatkan kemabruran dalam umroh yang nanti akan dikerjakan. Tentu ketentuan-ketentuannya juga perlu untuk Bapak Ibu ketahui sebagaimana yang tadi sudah disampaikan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan umroh yang kedua adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi di sini ada dua sisi yang kita kerjakan. Yang pertama, kita ketahui bahwa diri kita ini banyak dosanya, maka kita berusaha untuk mendapatkan ampunan dan mendapatkan penghapusan dosa. Di sisi lain, kita juga berusaha untuk menambah kebaikan kita. Jadi dua sisi ini kita upayakan untuk kita lakukan semuanya. Kita berusaha mendapatkan ampunan, dan yang kedua kita berusaha untuk mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda ketika kita berada di tanah suci. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan yang kita dapatkan di tanah suci ini menjadi satu indikasi keberadaan kita di sana sebenarnya adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bapak Ibu, insya Allah menjadi orang-orang yang terpilih di antara manusia yang lain yang Allah izinkan, yang Allah berikan kemampuan, kesempatan untuk bisa mendapatkan kebaikan yang berlipat ganda. Maka pertanyaan berikutnya harus Bapak Ibu jawab. Bagaimana Bapak Ibu menyikapi nikmat dan juga menyikapi kesempatan yang telah Allah berikan ini. Kesempatan sudah terbuka lebar. Tinggal Bapak Ibu bagaimana menyikapinya. Tentu sikap yang terbaik adalah yang memang kita terapkan atau kita lantunkan
ketika kita mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ketika kita mengucapkan talbiyah, kita mengakui dan mengikrarkan bahwa kita sedang menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala, dan cara menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baiknya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu nanti juga kita akan terapkan di dalam niat umroh yang akan kita pasang. Labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, kami penuhi panggilanmu untuk menjalankan ibadah umroh. Jadi Bapak Ibu perlu menanamkan di dalam hati Bapak Ibu ketika mengerjakan ibadah di tanah suci itu sebagai bentuk Bapak Ibu menjawab panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali kepada poin kita bahwa yang kedua di sini keutamaan umroh yang akan didapatkan ketika dia berada di tanah suci adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ini disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu sabdanya, "Salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi masiwahu." Beliau bersabda bahwa satu solat di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi, itu lebih baik. Bahasa Rasulullah itu khairun, bukan yusawi atau musawi. Musawi itu setara, tapi ini khairun, lebih baik dibanding 1000 solat yang dikerjakan di masjid yang lain. Illal masjidal haram, kecuali masjid haram. Masjidil Haram ini yang ada di kota Mekah dikecualikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dikecualikan berarti hukumnya keluar dari hukum yang disebutkan sebelumnya. Kalau sholat di Masjid Nabawi itu lebih baik dibanding 1000 sholat di masjid yang lain, dan hukum dari Masjidil Haram ini dikeluarkan dari hukum Masjid Nabawi, maka kita bisa dapat satu kesimpulan bahwa Masjidil Haram punya keutamaannya tersendiri. Maka di hadis yang lain disebutkan Rasulullah bersabda, wa salatun fil masjidil harami khairun atau afdolu min mi'ati alfi salatin fi masiwahu. Bahwa satu solat di Masjidil Haram itu jauh lebih baik dibanding 100.000 solat di masjid yang lain. Kalau kita mungkin melihat ini akan membuat kita berpikir bahwa kita berada di tanah suci memang adalah satu kesempatan yang luar biasa. Kesempatan yang sangat berharga untuk kita menambah kebaikan sebanyak-banyaknya. Kita tahu sekali lagi, kebaikan kita pasti tidak akan pernah cukup. Kebaikan kita tidak akan pernah mampu untuk membuat kita mendapatkan surga. Tapi dengan kita mengupayakan, menjalankan segala macam ibadah, apalagi di tanah suci, kita mencoba untuk menampilkan diri kita di hadapan Allah bahwa kita ini adalah hamba-hamba Allah yang mengharapkan untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar hitung-hitungan, bukan hanya sekedar kita menjalankan matematika pahala yang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Tapi lebih dalam lagi, ketika kita membaca dan juga melihat hadis ini, harapannya adalah ada dorongan besar. Karena apa? Biasanya orang itu kalau diiming-imingi atau kalau tidak dikasih janji-janji manis, itu tidak mau bergerak. Maka di sini Rasulullah yang memberikan janji. Dan Rasulullah terkenal sebagai orang yang tidak pernah berdusta. Maka harusnya ketika kita mendapatkan hadis ini dan membaca hadis ini, kita harusnya termotivasi. Karena kita dijanjikan oleh orang yang tidak pernah berbohong semasa hidupnya. Dan ini diakui tidak hanya oleh orang-orang terdekat yang mencintainya, bahkan orang-orang yang memusuhinya pun juga mengakui bahwa Rasulullah SAW tidak pernah berbohong di dalam hidupnya. Maka kita harus berusaha. Nanti kita harus punya motivasi. Saya mau melakukan apa di tanah suci sehingga saya bisa mendapatkan kebaikan sebanyak mungkin. Dan kita juga harus mengakui dan juga menyadari bahwa kesempatan di tanah suci, berada di tanah suci adalah kesempatan yang sangat-sangat berharga. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sebaik-baiknya cara kita bersyukur adalah memanfaatkan semua fasilitas hidup yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan umroh berikutnya yang akan didapatkan adalah kita menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita misalnya mau membuat analogi,
Mungkin Bapak Ibu ya pernah punya tamu, Mungkin yang ibu-ibu ya ada saudaranya yang bertamu ke rumahnya, atau mungkin kenalan kerja atau teman kerja dari bapaknya yang berkunjung, atau tamu siapapun. Nah, kalau kita memang orang yang sangat menjunjung tinggi satu hal yang namanya memuliakan tamu, pasti ketika kita tahu bahwa akan ada orang yang bertamu ke rumah kita akan menyiapkan semua yang terbaik. Kita siapkan makanannya, kita siapkan minumnya, kita siapkan mungkin tempat tidurnya kalau memang dia bermalam atau menginap. Semuanya kita siapkan secara sempurna agar orang ini nantinya betah, agar orang ini nantinya tidak kecewa ketika bermalam atau menginap atau bertamu di rumah kita. Nah, ini kalau hubungannya antara manusia dengan satu manusia yang lain, gitu. Maka bagaimana kalau misalnya kita sebagai jamaah umroh ini bertamu ke rumah Allah, dalam tanda kutip tentu saja, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, ke Baitullah. Maka tentu saja apa yang Allah siapkan, apa yang Allah akan jadikan jamuan untuk kita itu akan jauh lebih luar biasa. Nah, ini dibuktikan dari hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan al-hujjaju wal ummaru wafdullah, bahwasanya orang yang berhaji dan orang yang berumroh itu adalah menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaannya apa menjadi tamu Allah? Beliau melanjutkan in da'auhu ajabahum. Kalau orang yang menjalankan ibadah haji dan umroh kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, janji Allah akan diijabah doanya. Wa in istaghfaruhu ghafara lahum. Dan ketika dia meminta ampun kepada Allah, janji Allah akan diampuni orang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga menjadi satu motivasi bagi kita untuk memanfaatkan setiap detik waktu yang kita lalui di tanah suci. Tidak boleh berhenti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena secara khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan doa dan istighfar. Maka harapannya ini menjadi satu hal yang nanti Bapak Ibu lazimkan ketika berada di tanah suci. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keutamaan umroh yang lain adalah menghilangkan kemiskinan atau kefakiran. Kita tahu bahwa yang namanya ibadah umroh itu atau ibadah haji adalah ibadah yang memang membutuhkan kemampuan secara materi. Banyak orang-orang yang berupaya, berikhtiar, berusaha untuk bisa melaksanakan ibadah ini. Ada yang menabung, ada yang mungkin harus hidup hemat selama beberapa tahun demi mengumpulkan bekal untuk bisa ke tanah suci. Namun janji Allah Subhanahu wa taala sedemikian indah bagi orang-orang yang memfokuskan diri, memantaskan diri untuk bisa berangkat ke tanah suci, yaitu dihilangkan kefakiran dan kemiskinan dari diri. Di mana Rasulullah SAW menyampaikan, tabi'u bainal haji wal umrati fa innahuma yanfiyanil faqra wa dhunuba kama yanfil kiru khabatsal hadid. Ikutilah haji atau antara haji dan juga umroh. Karena keduanya itu mampu untuk menghilangkan kefakiran dan menghilangkan dosa-dosa. Sebagaimana pijaran api yang panas itu bisa menghilangkan karat dari besi. Kemudian, kamayan filkiru khobatal hadidi wal dhahabi wal fiddati. Sebagaimana panas yang membara itu bisa menghilangkan karat dari besi, dari emas dan juga dari perak. Walaysa lil hajjatil mabrurati thawabun illa jannah. Dan tidak ada balasan terbaik bagi haji yang mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini saya ingin Bapak Ibu atau kita semua berfokus kepada penggalan kalimat kama yanfil kiru khabatsal hadidi wadzahabi wal fiddati. Di mana Rasulullah menyampaikan kita
dihilangkan dosa dan juga kefakiran dari diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu sebagaimana panas api atau pembakaran menghilangkan karat dari besi, dari emas dan juga dari perak. Jadi kalau kita tahu menghilangkan karat dari besi itu merupakan satu pekerjaan yang tidak mudah. Tidak hanya kita pakai air, kita gosok-gosok, itu bisa hilang, terkadang tidak hilang gitu. Apalagi kalau emas misalnya ada karatnya, nggak bisa serta-merta kita cuma cukup sikat-sikat aja, lalu hilang karatnya gitu. Nah, makanya di sini beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dengan bahasa yang sedemikian detail. Kita tahu bahwa menghilangkan karat dari besi itu ya tadi butuh usaha, butuh upaya yang tidak kecil. Nah, begitupun ketika kita menjalankan ibadah haji dan umroh, kalau kita mengharapkan dengan haji dan umroh tersebut kita diampuni dosanya dan diampuni dan dihilangkan kefakiran serta kemiskinan dari diri kita, maka kita perlu tahu melaksanakannya tidak serta-merta menjadi mudah. Banyak sekali kesulitan, bahkan yang namanya kesabaran itu harus kita stok banyak-banyak sebelum kita berangkat menuju ke tanah suci. Karena apa? Karena di tanah suci nanti banyak sekali Bapak Ibu hal-hal yang mungkin akan memantik emosi kita, akan memantik atau akan memancing emosi kita. Kalau kita nggak punya kesabaran, kalau kita nggak punya kesabaran yang besar, maka saya yakin kita akan lebih banyak mengerjakan hal-hal yang buruk di tanah suci dibanding mengerjakan hal-hal yang terpuji. Oleh karenanya, kita mesti tahu bahwa mendapatkan janji dari Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya, yaitu dihilangkan kefakiran dan dosa, itu bukan menjadi hal yang serta-merta mudah. Kita perlu perjuangan, minimal perjuangannya dari awal itu Bapak Ibu sudah mengumpulkan uang, berupaya menjaga kesehatan, itu semua adalah satu hal yang tidak mudah. Itu semua dilakukan oleh Bapak Ibu agar Bapak Ibu nanti harapannya bisa maksimal, bisa semaksimal mungkin menjalankan ibadah di tanah suci nanti. Semoga usaha yang dilakukan oleh Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kurang lebih adalah motivasi yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua yang akan menjalankan ibadah umroh. Maka dari motivasi-motivasi tersebut, kita pun bisa mendapatkan beberapa hal yang nantinya bisa kita siapkan sebelum kita berangkat. Apa saja sih yang harus kita persiapkan sebelum kita berangkat menuju tanah suci? Yang pertama adalah meluruskan niat. Sama seperti motivasi tadi, niat juga sama. Tidak boleh kita lupa apa tujuan kita berangkat ke tanah suci. Apa kebutuhan kita berangkat ke tanah suci. Apa maksud yang ingin kita capai dari kita berangkat ke tanah suci. Dan semoga niat ini terus bisa Bapak Ibu jaga, bisa terus Bapak Ibu pasang sampai nanti Bapak Ibu pulang lagi dari tanah suci menuju tanah air. Karena dengan niat yang lurus, dengan niat yang benar, maka semua yang dilakukan oleh Bapak Ibu akan terdrive, akan terpandu dengan niat tersebut. Kalau kita niat pengen diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan untuk mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita punya kesempatan untuk melakukan perbuatan-perbuatan buruk yang otomatis akan berlawanan dengan niat kita, kalau niat kita kuat, maka perbuatan buruk tersebut pasti tidak akan pernah kita kerjakan. Karena kita tahu bahwa niat kita itu untuk mendapat kebaikan. Dan kebaikan ini tidak bisa didapatkan dengan perbuatan-perbuatan yang tercela. Maka kita ingat niat kita akan berusaha untuk menjalankan sesuatu, mengerjakan sesuatu yang sejalan dengan niat yang sudah kita pasang. Yang kedua adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan juga dengan yang ketiga, yaitu menyelesaikan tanggungan. Karena tanggungan yang kita miliki itu tidak hanya tanggungan kepada sesama manusia, tapi tanggungan kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Kita banyak kesalahan, maka kita dituntut untuk selalu bertaubat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertobat, harapannya semoga Allah berikan kita kelancaran dan berikan kemudahan dalam pelaksanaan ibadah yang nanti akan kita lakukan. Nah, untuk tanggungan kepada sesama manusia, maka ini juga bisa berlaku kepada orang-orang yang mungkin punya pinjaman, punya hutang.
Semoga harapannya nanti saat berangkat itu semuanya sudah dilunasi. Kalau belum bisa melunasi, maka bisa ada penjamin, ada orang-orang yang dia berikan amanah untuk nanti menjadi penjamin hutangnya akan diteruskan ketika dia sedang berangkat umroh. Seperti itu. Yang kedua, misalnya juga bisa, kalau yang berangkat adalah bapak-bapak sebagai kepala keluarga, maka bentuk menyelesaikan tanggung jawab ini adalah dengan memberikan nafkah kepada keluarga yang ditinggalkan selama bapak-bapak berangkat ke Tanah Suci. Atau yang ketiga, misalnya urusan pekerjaan. Kita tahu saat berangkat umroh pasti bapak-bapak yang mungkin kerja kantoran atau punya pekerjaan di sebuah tempat atau lembaga, pasti kan akan cuti. Nah, disitulah bapak-bapak harus juga bisa mendelegasikan tugas yang sejatinya menjadi kewajiban untuk bisa dikerjakan kepada orang lain. Ada orang-orang yang bapak-bapak bisa delegasikan tugas tersebut bisa dikerjakan walaupun bapak tidak ada di kantor. Itu merupakan bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia kepada manusia yang lain. Yang keempat, bentuk persiapan yang bisa kita lakukan adalah berpamitan dengan keluarga dan orang terdekat. Berpamitan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menjadi kita menyiapkan atau melakukan sebuah perayaan atau yang sering kita sebut sebagai walimatus safar. Tidak selalu berpamitan itu melaksanakan atau membuat walimatus safar. Kalau dia mampu, dia diberikan oleh Allah kelapangan rizki, monggo silahkan, boleh-boleh saja dia melakukan walimatus safar. Tapi bagaimana orang yang tidak mampu? Bagaimana? Ya, saya berpamitan saja, kabarkan kepada orang-orang terdekat. Bisa kepada keluarga, bisa kepada kerabat, atau mungkin kepada tetangga-tetangga terdekat. Menyampaikan bahwa saya mau berangkat ke Tanah Suci. Biasanya juga nitip, minta tolong nitip untuk rumahnya. Rumahnya mohon untuk diperhatikan, dilihatin, dijaga seperti itu. Kalau ada apa-apa nanti tolong untuk dibantu seperti itu. Itu salah satu bentuk berpamitan. Jadi mengabarkan kepada orang-orang terdekat. Ini dilakukan juga oleh para sahabat Rasulullah SAW. Salah satunya adalah sahabat Ibnu Umar, kalau tidak salah Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyampaikan kepada seorang sahabatnya yang melakukan safar, dipanggil sahabat, "Ta'ala, kemari kamu." Gitu. Apa yang beliau katakan? Waddi'uka kama wadda'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin melepas kepergianmu sebagaimana dulu saat saya itu melakukan perjalanan, kepergian saya juga dilepas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa dilepasnya? Dengan doa. Doanya apa? Astaudi'ukallaha dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Aku titipkan engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dititipkan? Pertama, dinaka, urusan agamamu. Semoga engkau tetap menjadi orang yang teguh memegang agamamu selama engkau berada dalam perjalanan. Yang kedua, wa amanataka. Semoga engkau diberikan kemudahan dan juga diberikan petunjuk untuk bisa memenuhi amanah yang engkau emban selama engkau melakukan perjalanan, bisa disampaikan kepada sohibul amanahnya. Dan yang ketiga, wa khawatima amalika. Dan aku titipkan Allah, titipan engkau kepada Allah agar engkau tetap bisa menjaga amal-amal kebaikan dan juga amal-amal ibadahmu dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sangat penting, doa ini sangat sangat penting. Karena kita tahu bahwa yang namanya safar itu senantiasa membuat kita lalai dalam beribadah. Bahkan Rasulullah menyampaikan safar itu seperti kit'atun minal azab, sebagian atau potongan dari siksaan yang kita dapatkan di dunia. Kita kadang ya capek kalau namanya safar. Kita kadang penat, lelah dan lain sebagainya. Tak dan tak jarang pula kita misalnya saat safar itu terlalaikan dari mengerjakan ibadah-ibadah yang seharusnya kita kerjakan saat kita tidak bersafar. Maka dengan doa tadi harapannya kita diberikan oleh Allah petunjuk, diberikan oleh Allah hidayah dan taufik untuk selalu bisa menjaga ibadah-ibadah tersebut dalam
kita bersafar. Dan tentu Allah pun juga sangat sayang kepada kita. Saat kita bersafar pun Allah berikan beberapa kompensasi, berikan kemudahan-kemudahan atau rukhsah agar kita tetap bisa menjalankan ibadah kita sekalipun kita dalam keadaan bersafar. Dengan segala kesulitan, dengan segala tantangan yang kita dapati dalam perjalanan kita. Jadi memang Islam ini adalah agama yang sangat luar biasa, sangat mengakomodir semua apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, itu Islam memberikan cara kita tetap bisa melaksanakannya dalam keadaan apapun yang kita temui. Kita dalam keadaan mukim, Islam mengatur kita bagaimana cara mengerjakan ibadah dalam keadaan safar yang mungkin ada masyakoh, ada kesulitan, ada halangan, ada rintangan, kita tetap diberikan oleh Islam itu cara mengerjakan ibadah dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan atau rukhsah yang bisa kita ambil. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang kelima persiapan yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan bekal yang halal. Tentu kita ini ingin ibadah, maka bekal yang kita miliki, bekal yang kita bawa pun juga semaksimal mungkin kita dapatkan dari jalur rezeki yang halal. Karena kita menghendaki ibadah yang kita kerjakan ini membawa keberkahan dan kebaikan. Dan bagaimana kita bisa mengharapkan kebaikan dan keberkahan kalau yang kita gunakan saja tidak menjadi sesuatu yang kita dapatkan dari jalur yang halal. Dan yang terakhir, ini menjadi rekan perjalanan yang soleh untuk sesama muslim saat perjalanan. Sebenarnya Bapak Ibu, nomor 6 ini saya ubah sedikit redaksinya. Karena perintahnya adalah mencari teman yang soleh. Mencari teman yang soleh dalam perjalanan. Mengapa sih mencari teman yang soleh itu perlu untuk kita lakukan saat kita safar? Nah, tadi seperti yang saya sampaikan. Dalam safar itu pasti ada kalanya kita dalam keadaan lalai. Dalam keadaan tidak aware dengan kewajiban yang harusnya kita lakukan. Semisal kalau nanti Bapak Ibu berangkat ke Tanah Suci, misalnya penerbangan itu sekitar 9 sampai 10 jam. Pasti akan ada penat, akan ada capek, akan ada ngantuk gitu. Maka istirahat, nggak masalah juga istirahat, tidur boleh. Nah, tapi problemnya adalah kita bisa bayangkan kalau misalnya saat kita istirahat atau saat kita tidur, lalu waktu sholat itu datang, nah di samping kita ini adalah orang yang misalnya tidak memperhatikan dan tidak memprioritaskan untuk mengerjakan sholat. Apakah nanti orang ini ketika melihat kita sedang tidur dan waktu sholat datang, dia akan mencoba membangunkan kita? Kayaknya tidak. Gitu. Karena apa? Karena dia sendiri tidak memprioritaskan sholat. Maka bagaimana mungkin dia bisa mengingatkan orang lain untuk mengerjakan sholat? Gitu. Jadi perintahnya memang kita saat safar itu mencari teman yang baik. Tapi sekali lagi saat perjalanan itu kita nggak bisa mengharapkan di samping kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang menjaga kewajibannya sekalipun dalam keadaan safar. Maka saya ubah sedikit, tidak mencari teman yang terbaik, tapi kita sendirilah yang harus menjadi rekan yang baik bagi orang-orang yang melakukan perjalanan bersama kita. Dibanding kita mengharapkan hal yang belum tentu bisa kita dapatkan, kenapa kita tidak mencoba untuk mengubah diri kita menjadi orang yang baik, yang nanti bisa menjadi kawan untuk orang-orang yang ada di samping kita. Sehingga kita semua bisa berangkat dan tetap memprioritaskan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu, ini persiapan-persiapan yang nanti bisa Bapak Ibu kumpulkan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Nah, kita masuk kepada materi utama kita, yaitu pelaksanaan ibadah umroh. Secara garis besar, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, umroh terbagi menjadi 3 bagian atau 3 klasifikasi dalam pelaksanaannya. Yang pertama, ada yang dinamakan sebagai rukun. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, rukun ini adalah bagian dari ibadah umroh atau dari ibadah apapun yang tidak boleh tidak ada. Artinya harus dikerjakan. Tidak boleh dilupakan, tidak boleh dilewatkan, dan tidak bisa diganti dengan apapun kalau misalnya dia tidak dikerjakan. Gitu. Konsekuensinya tidak menjalankan rukun, maka ibadah itu tidak sah. Maksudnya seperti itu. Itu namanya rukun.
Yang kedua ada yang namanya wajib umroh. Dari katanya wajib berarti juga harus dikerjakan. Harus dikerjakan. Itu tidak boleh dengan sengaja ditinggalkan. Namun kalau memang tertinggal dan terlalaikan, ibadahnya masih bisa tetap sah. Namun memang ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dia tanggung. Kalau konsekuensi ini dia kerjakan, dia lakukan, maka ibadahnya bisa tetap sah. Walaupun mungkin kewajiban-kewajiban tersebut belum dia laksanakan. Gitu. Itu namanya wajib umroh. Yang ketiga namanya sunnah-sunnah umroh gitu, atau sunnah-sunnah ini nanti bisa masuk ke dalam tawaf, ke dalam sa'i, ke dalam ihram juga. Nah, tapi dia tercakup kepada sunnah-sunnah umroh. Nah, sunnah sebagaimana namanya adalah mayuthabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Dia adalah satu pekerjaan yang akan diberikan pahala kalau dikerjakan dan tidak akan disiksa, tidak akan diberikan hukuman ketika ditinggalkan. Maka sunnah itu adalah juga salah satu atau bagian-bagian dari ibadah yang kalau kita laksanakan maka akan membawa tambahan kebaikan lebih untuk kita. Namun kalau kita tidak kerjakan atau kita tinggalkan, maka tidak berpengaruh kepada keabsahan ibadah yang kita kerjakan. Gitu. Tapi tetap kita berupaya menjalankan sunnah-sunnah ini semampu kita, karena kita mengharapkan kebaikan yang lebih dari ibadah yang kita laksanakan. Tidak hanya sekedar sah, tapi juga membawa pahala dan kebaikan tambahan. Nah, kita masuk kepada yang pertama, yaitu wajib-wajib umroh. Nah, wajib umroh ini tadi sudah saya katakan adalah satu pekerjaan yang harus kita laksanakan. Namun kalau dia terlalaikan atau terlupakan, nggak ada masalah, tetap bisa sah ibadahnya, tapi ada konsekuensi yang harus kita bayarkan. Nah, wajib umroh ini ada dua. Ada yang mengatakan satu. Apa itu? Yang pertama adalah berihram dari miqat, berihram dari miqat. Jadi tidak hanya berihram saja dan tidak hanya berada di miqat saja, tapi ini menjadi satu kesatuan. Wajib umroh yang pertama adalah berihram dari miqat. Karena kalau dipisah nanti ketentuan juga berbeda. Kalau hanya berihram saja tanpa dari miqat, maka siapapun yang berihram berniat umroh atau haji dari tempat manapun, hajinya tetap sah dan tidak ada konsekuensi yang harus dia bayarkan. Namun yang namanya wajib umroh ini berihram dari miqat. Niat yang dia pasang, niat yang harus dia miliki, itu harus dia pasangnya di tempat-tempat tertentu yang dinamakan miqat. Kalau dia memasang niat umroh, tapi tidak di miqat, gitu, mungkin ibadahnya masih bisa sah, tapi ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menjauhi larangan-larangan ihram. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membicarakan tentang ihram dan membicarakan tentang niat umroh serta haji tidak lengkap kalau kita juga tidak membahas tentang mikot. Mikot itu adalah bentuk single, bentuk tunggal dari jamak mawaqit. Nah, makna dari kata mikot itu adalah al-haddu atau batasan-batasan. Maka mikot ini adalah batasan-batasan sebuah ibadah dikerjakan. Mikot ini dibagi dua, ada mikot zamani, batasan waktu, dan mikot makani, atau batasan tempat. Nah, sebagai contoh, selain ibadah umroh atau haji, sebenarnya ibadah-ibadah yang lain pun juga menerapkan konsep mikot ini, seperti sholat misalnya. Sholat itu ada mikotnya, ada ketentuan waktunya, ketentuan khusus mengerjakan sholatnya. Seperti misalnya kalau kita sholat zuhur, ya waktunya itu tertentu dari tergelincirnya matahari sampai bayangan itu panjangnya sama dengan panjang bendanya. Itu batas waktu zuhur. Seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk umroh ini, mikot zamaninya atau ketentuan waktunya, umroh bisa dikerjakan sepanjang tahun. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kita bahas lebih detail di permasalahan mikot ini adalah mikot makani atau ketentuan tempat di mana seseorang yang mau mengerjakan ibadah haji atau umroh itu harus berniat dari tempat-tempat ini.
gitu. Kalau tidak lewat tempat ini, maka nanti ada konsekuensi yang harus ditanggung. Ada berapa sih mikot yang harus kita ketahui? Kurang lebih ada 5, atau sebagian mengatakan 4 mikot utama gitu. Mikot ini bisa digunakan oleh orang-orang yang akan menuju ke kota Mekah tergantung dari arah mana dia berasal. Maka ada 4 atau 5 yang bisa kita ketahui. Yang pertama adalah Dzul Hulaifah. Dzul Hulaifah ini juga kadang disebut sebagai Bir Ali. Bir Ali ini adalah mikot yang digunakan oleh orang-orang yang menuju kota Makkah untuk melaksanakan haji dan umroh tentunya, kalau dia berasal dari kota Madinah. Maka nanti dia bisa mampir ke sebuah tempat yang namanya Dzul Hulaifah. Yang kedua adalah Juhfa. Juhfa ini adalah tempat atau mikot yang bisa dipakai atau digunakan oleh orang-orang yang menuju kota Mekah kalau dia berasal dari negeri Syam atau daerah-daerah seperti Palestina, Suriah, Lebanon, dan juga Yordania gitu. Nah, yang ketiga ada yang namanya Qornul Manazil. Qornul Manazil ini adalah mikotnya ahli Najd gitu. Nah, ini nanti Bapak Ibu kalau misalnya ke Taif biasanya itu suka lewat mikot ini. Mikot namanya Qornul Manazil atau disebut sebagai As-Sailul Kabir. Nah, yang keempat namanya Mikot Yalamlam, itu daerahnya di arah selatan dari kota Mekah gitu. Nah, ini adalah mikot yang digunakan atau dipakai oleh orang-orang yang berasal dari arah Yaman, dari arah selatan. Termasuk juga orang-orang yang berasal dari Asia Tenggara seperti Indonesia, itu kalau menuju kota Mekah atau menuju ke Arab Saudi, mau mengerjakan ibadah umroh, tapi tidak ke Madinah, langsung ke Mekah, langsung melaksanakan ibadah umroh itu nanti biasanya akan berniat di atas pesawat ketika pesawat itu sejajar dengan mikot ini, yaitu mikot Yalamlam. Dan yang terakhir adalah Dzatu Irkin. Dzatu Irkin ini juga mikot yang digunakan oleh orang-orang yang berasal dari Irak gitu. Nanti 5 tempat ini adalah 5 tempat atau batasan waktu, batasan tempat yang digunakan oleh orang-orang memulai niat umrohnya. Nah, kita masuk kepada rukun umroh. Tadi sudah selesai untuk wajib-wajib umroh. Rukun umroh tadi sudah saya sampaikan di awal adalah bagian dari ibadah umroh yang tidak boleh ditinggalkan karena memang tidak bisa diganti dengan apapun. Konsekuensinya kalau ditinggalkan ibadah kita menjadi tidak sah. Ada 5 rukun umroh yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah niat. Niat. Nah, ini semua ibadah pasti kita tahu, rukun ibadah pasti yang namanya pertama itu niat. Maka sebagaimana hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bin niat, itu masuk kepada semua jenis ibadah yang dilaksanakan. Karena namanya ibadah itu perlu untuk adanya niat. Nah, kenapa di sini garis miring ihram? Karena setelah seseorang berniat umroh atau berniat haji, dia masuk dalam keadaan yang namanya ihram. Apa itu maknanya ihram? Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Rukun yang kedua adalah tawaf. Rukun yang ketiga adalah sa'i. Rukun keempat tahallul atau cukur. Dan yang terakhir tertib. Tertib atau berurutan. Kita bahas satu persatu rukun-rukun ini untuk bisa mendapatkan penjelasan lebih dalam. Yang pertama adalah niat atau ihram, gitu. Nah, tadi ada pertanyaan ya, kenapa dinamakan ihram? Orang yang sudah niat masuk dalam keadaan yang dinamakan ihram. Makna ihram itu sendiri berasal dari kata ahrama yuhrimu ihraman, itu maknanya melarang atau mengharamkan. Karena orang yang sudah berniat umroh, nanti dirinya ada larangan-larangan yang berlaku pada dirinya. Maka kalau dia sudah berniat, ada larangan-larangan yang harus dia jaga, tidak boleh dia kerjakan. Seakan-akan ketika dia sudah berniat, hal-hal yang tadinya boleh dikerjakan terlarang untuk dirinya. Gitu. Maka namanya ihram. Orangnya namanya muhrim. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat seseorang berihram, ada ketentuan-ketentuan yang harus dia penuhi. Salah satunya adalah ketentuan pakaian ihram. Nah, di sini
Kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama pakaian ihram untuk laki-laki secara umum, yaitu menggunakan dua lembar kain, disunahkan berwarna putih, gitu. Hanya dua kain saja. Kalau tidak ada kendala, tidak ada kebutuhan terkait dengan hal-hal yang sifatnya darurat, maka dia tidak boleh menambahkan pakaian apapun yang disebut sebagai pakaian tambahan. Selama namanya pakaian, maka tidak boleh dia kenakan saat dia sedang berihram. Yang boleh dia pakai hanya dua lembar kain saja untuk laki-laki. Gitu. Untuk perempuan, pakaian ihramnya bagaimana? Untuk perempuan, ibu-ibu, mbak-mbak mungkin pakaian ihramnya adalah pakaian apapun boleh dipakai. Warnanya warna apapun boleh dipakai. Selama ketentuan-ketentuannya terpenuhi. Apa saja ketentuan pakaian ihram untuk perempuan? Yang pertama adalah menutup seluruh aurat wanita. Aurat wanita kita sudah tahu ya, adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan dua telapak tangan. Nah, yang kedua ketentuan pakaian ihram untuk perempuan adalah tidak membentuk lekuk tubuh. Membentuk lekuk tubuh ini ada dua kategori. Yang pertama karena ukurannya yang sempit sehingga ketat. Yang kedua, karena bahannya menerawang atau transparan. Maka ini menjadi PR buat ibu-ibu atau mbak-mbak sebelum berangkat, persiapkan pakaian dengan ukuran dan juga bahan yang sesuai. Sesuai bagaimana? Ya tidak terlalu sempit, artinya mungkin yang longgar sekalian nggak masalah. Kemudian bahannya coba diperiksa nanti satu persatu, baik pakaiannya, bajunya maupun jilbab atau kerudungnya. Apakah menerawang atau tidak? Kalau menerawang, mohon untuk diganti, digunakan yang tidak menerawang. Gitu. Itu ketentuan pakaian ihram untuk perempuan. Warna apapun boleh, warna yang manapun boleh, model seperti apapun boleh, selama tadi ketentuan-ketentuan syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu menutup seluruh aurat dan tidak membentuk lekuk tubuh. Dan yang terakhir tidak tabaruj, tidak bermegah-megahan, tidak berlebih-lebihan, termasuk tidak bersolek berlebihan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tata cara ihram ini kurang lebih adalah runtutan. Nanti ihram yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Di dalamnya juga ada sunnah-sunnah yang nanti bisa dilaksanakan. Apa saja itu? Yang pertama, disunahkan mandi besar. Yang disunahkan tidak hanya untuk laki-laki, tapi juga untuk wanita. Wanita, walaupun dalam keadaan berhalangan, mohon maaf mungkin datang bulan atau sedang masa nifas, maka tetap disunahkan untuk mandi. Jadi bagi ibu-ibu atau mbak-mbak, mohon untuk diperhatikan saat pelaksanaan umroh nanti, apakah sedang daurnya haid atau tidak. Kalau memang nanti saat pelaksanaan umroh sedang daurnya haid, maka dari sekarang bisa dihitung-hitung kira-kira ada kendala nggak kalau misalnya minum obat penunda haid? Minum obat penunda haid ini saya tidak sarankan langsung minum begitu saja, tapi perlu diperiksakan kepada dokter. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan kesehatan dan yang paling paham tentang kesehatan adalah dokter. Karena sekali lagi yang pernah saya ketahui, mengonsumsi obat penunda haid ini akan ada efek samping yang mungkin untuk beberapa wanita itu agak merugikan. Atau bahkan ada keadaan-keadaan medis yang justru dokter ini tidak membolehkan seorang wanita untuk mengonsumsi obat penunda haid. Jadi kalau memang ibu-ibu atau mbak-mbak semuanya pengen atau menghendaki untuk minum obat haid, sebelum meminum, saya harapkan untuk mengkonsultasikannya dengan dokter. Gitu. Tapi kalau misalnya tidak mau minum pun, tetap dalam keadaan ternyata qadarallahnya dalam keadaan haid saat pelaksanaan umroh, maka saran saya tetap berniat umroh. Nanti akan ada ketentuan lanjutan bagi perempuan yang sedang haid atau sedang berhalangan, dia pengen melaksanakan ibadah umroh. Jadi yang pertama seperti itu, disunahkan mandi. Maka semuanya mandi sunnah dengan niat mandi ihram. Yang kedua, membersihkan badan, mencukur bulu-bulu dan juga memotong kuku. Kemudian yang ketiga menggunakan wewangian, boleh pakai parfum, tapi pakai parfumnya di badan, tidak di pakaian.
Yang keempat, laki-laki melepaskan pakaian-pakaian berjahit atau pakaian-pakaian yang membentuk selongsong tubuh kayak kaos, celana panjang, celana pendek, atau bahkan celana dalam semuanya ditanggalkan diganti dengan pakaian ihram berupa dua kain berwarna putih. Dan yang kelima, nanti bisa sholat 2 rakaat yang diniatkan untuk sholat sunnah ihram di mikot dan nanti akan berniat umroh. Setelah sholat biasanya akan berniat umroh. Berniat umrohnya bisa di daerah atau area mikot atau saat Bapak Ibu berada di dalam bus sebelum berangkat. Bus itu akan berhenti dulu di parkiran, kemudian Bapak Ibu bisa memasang niat umroh, nanti akan dipimpin oleh mutawif. Kemudian setelah niat umroh ini sudah dipasang masing-masing, kemudian bis melanjutkan perjalanan menuju ke kota Makkah. Dan terakhir, yang nomor 6, bertalbiyah setelah berniat umroh. Ini menjadi sunnah yang bisa dilakukan oleh Bapak Ibu saat pelaksanaan ihram. Kemudian, niat umroh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, niat itu tempatnya ada di hati. Selama dalam hati Bapak Ibu itu ada maksud, ada keinginan, ada kesengajaan melakukan sebuah pekerjaan, maka itu sudah dikatakan sebagai sebuah niat. Bapak Ibu pengen berangkat menuju ke kota Mekah melaksanakan ibadah umroh. Ada keinginan, ada maksud untuk menyengaja melakukan itu, maka Bapak Ibu sudah dikatakan berniat umroh. Kalau memang dalam hatinya sudah ada tujuan seperti itu. Namun memang ada manfaatnya pula kalau kita mentalafuz atau melafazkan niat umroh. Tujuannya adalah bukan hanya sekedar melafazkan niat, karena melafazkan saja tanpa ada dalam hati itu juga tetap tidak sah. Tapi kalau kita melafazkan untuk menguatkan niat atau maksud dalam hati, itu malah menjadi baik. Karena dengan kita melafazkannya, kita jadi tahu niat kita, tujuan kita itu apa, dan bisa kita sebutkan secara spesifik. Karena salah satu syarat dari niat adalah harus spesifik atau yang disebut sebagai ta'yin. Kita pengen apa? Pengen pergi. Pergi kemana? Ke kota Mekah. Ngapain? Ngerjain ibadah. Ibadahnya apa? Ibadahnya umroh. Maka nanti keluar lafaz umroh atau lafaz niat umroh. Labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, ku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Atau nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku berniat melaksanakan ibadah umroh dan berihram untuk umroh karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi nanti kalau melafazkan niat, saran saya ikuti saja. Karena tadi tujuannya bukan hanya sekedar melafazkan, tapi bagaimana kita mencoba menguatkan niat dalam hati kita. Kita menyadarkan diri kita untuk apa kita ke kota Mekah untuk mengerjakan ibadah. Ibadahnya ibadah apa? Ibadah umroh. Untuk siapa? Lillahi ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam umroh atau haji juga ada yang namanya istiratun niyah. Ada niat yang diikutkan dengan syarat. Jadi ada niat yang diikutkan dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kalau ada halangan, kalau ada kendala yang membuat dirinya tidak bisa melanjutkan ibadah umroh. Di sini apa sih syarat yang bisa menjadi satu hal seseorang bisa langsung menyelesaikan ibadah umroh tanpa menyelesaikan rangkaiannya? Kalau kita lihat riwayat-riwayat yang ada, itu adalah kalau ada penyakit-penyakit yang membuat kita tidak mampu lagi melaksanakan atau melanjutkan prosesi ibadah umroh. Itu namanya istiratun niyah. Bentuk niatnya apa? Allahumma in habasani habisun famahilli haitu habastani. Ya Allah, jika nanti menghadang di depanku sebuah atau halangan-halangan yang membuat diriku tidak bisa melanjutkan prosesi ibadah umroh, famahilli, maka tahalulku kulakukan saat hal tersebut menghalangi diriku. Gitu. Jadi kalau ada misalnya orang yang sedang dalam keadaan kurang sehat gitu dalam ibadah hajinya, kemudian qadarullah saat sudah niat sampai di kota Mekah belum tawaf, belum sa'i, penyakitnya bertambah parah.
Bertambah parah mungkin sampai membuat dia nggak bisa melanjutkan nih prosesi ibadah umrohnya, nggak bisa jalan dan lain sebagainya gitu. Maka saat itu kalau dia sudah istiratun niyah, sudah berniat dengan syarat, dia bisa langsung bertahalul. Dia bisa langsung bertahalul tanpa harus melakukan tawaf dan sa'i dan tidak terkena dam apapun. Gitu. Itu namanya istiratun niyah. Jadi kalau ada penyakit atau hal-hal yang terkait medis, maka bisa menggunakan istiratun niyah ini. Sayangnya saya belum mendapatkan keterangan apakah ini bisa digunakan bagi perempuan-perempuan yang misalnya dalam pelaksanaan ibadah umroh tiba-tiba haid. Itu saya belum mendapatkan keterangannya. Makanya tetap saya arahkan untuk ibu-ibu saat haid atau nifas tetap berniat umroh, nanti ketentuan umrohnya ada lanjutannya. Tidak bisa langsung tawaf, tapi menunggu sampai suci. Itu menunggu sampai suci, baru nanti bisa melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, eh, kemudian setelah kita membahas tentang eh, tata cara dari pelaksanaan ihram dan juga bagaimana berniat umroh, ada larangan-larangan ihram yang harus kita jagakan. Tadi makna ihram adalah artinya larangan atau melarang seperti itu. Maka ketika sudah berniat, ada larangan-larangan ihram yang harus kita jaga jangan sampai kita lakukan. Nah, larangan ini saya bagi dua. Yang pertama larangan khusus. Larangan khusus artinya ada khusus bagi perempuan dan juga khusus bagi laki-laki. Gitu. Yang kedua adalah larangan yang umum. Maka kalau umum ini berlaku untuk semuanya, laki-laki dan perempuan secara umum. Nah, larangan khusus bagi laki-laki yang pertama adalah menggunakan pakaian berjahit. Jadi wajib menggunakan kain ihram. Kemudian yang kedua, memakai sepatu atau alas kaki yang menutup keseluruhan kaki. Pakai sepatu, pakai boots, dan lain sebagainya, itu tidak boleh dilakukan oleh laki-laki saat dia ihram. Maka yang paling aman memang menggunakan sendal saja. Maka bapak-bapak atau emas-emas, siapkan sendalnya masing-masing. Saat nanti pelaksanaan umroh, sepatunya disimpan dulu, gunakan sendal saja. Nah, yang kedua, menggunakan penutup kepala. Ini juga larangan untuk laki-laki. Penutup kepala, baik penutup kepalanya itu seluruh kepala maupun sebagian kepala. Namun ketentuan dari penutup kepala ini adalah kalau menempel langsung dengan kepala bapak-bapak. Seperti kalau menggunakan peci, menggunakan topi, sorban, atau mungkin menutup kepala dengan kain ihram yang bapak-bapak kenakan. Itu juga menjadi larangan. Intinya menaruh sesuatu yang menutupi kepala kita dan menempel langsung dengan kepala kita itu terlarang untuk bapak-bapak. Gitu. Nah, yang kedua, larangan khusus bagi perempuan. Yang pertama adalah menggunakan sarung tangan. Sarung tangan yang menutup keseluruhan tangan. Kalau misalnya masih ada telapak tangan yang terbuka, itu nggak jadi soal. Karena kita sering lihat kalau ada ibu-ibu umroh itu menggunakan penutup tangan yang hanya menutup punggung tangan saja. Telapak tangannya masih terlihat, itu tidak menjadi masalah. Yang kedua, menggunakan penutup wajah. Penutup wajah ini seperti cadar, kemudian mungkin masker juga, itu terlarang untuk perempuan. Tapi terlarangnya ada ketentuan uzurnya. Jadi boleh dikenakan selama ada uzurnya. Apa itu uzurnya? Misalnya untuk menghindari fitnah. Kalau misalnya ibu-ibu yang biasa menggunakan cadar, mbak-mbak yang menggunakan cadar, misalnya lewat di sebuah jalan yang di situ kumpul laki-laki, khawatir terjadi fitnah, maka saat ihram dia boleh menutup wajahnya sekedar fitnah itu sampai hilang. Kalau sudah tidak ada lagi fitnahnya, boleh dibuka kembali. Namun kalau menutupnya tanpa ada uzur apapun, maka tidak diperbolehkan. Dan termasuk uzur juga di sini adalah kalau misalnya kesehatan, misalnya sedang sakit flu, pilek, kemudian sakit pernapasan yang tidak bisa langsung hidungnya itu bersentuhan dengan udara dan lain sebagainya. Khawatir tambah parah, maka lebih baik menggunakan masker saja gitu. Jadi Islam itu sekali lagi akan memudahkan. Selama kita punya masyakoh, Islam pasti akan memberikan satu rukhsah. Itu larangan-larangan yang berlaku khusus. Sedangkan larangan-larangan yang berlaku umum perlu diperhatikan. Yang pertama adalah mencukur atau mencabut rambut dari seluruh badan. Begitu juga dengan menyisir rambut jika ada kekhawatiran rambut tercabut. Jadi kalau menyisir rambut kan otomatis potensi rambut kita tercabut itu sangat besar.
maka lebih baik ditinggalkan saja untuk menyisir rambut, baik laki-laki maupun perempuan. Begitupun juga dengan ibu-ibu, misalnya mbak-mbak yang biasa kalau menggunakan jilbab itu rambutnya diikat gitu, pakai karet dan lain sebagainya. Seringkali kan mungkin karetnya atau penjepit rambutnya itu turun. Maka saran saya ketika dia turun atau namanya tidak kencang lagi, itu dibiarkan saja. Dibiarkan, kalau jatuh ya jatuh sendiri saja, maksudnya seperti itu. Jangan sampai ada campur tangan-tangan ibu-ibu untuk melepas jepit rambut atau ikat rambut tersebut. Karena khawatir ketika dipegang kemudian dilepaskan ada rambut yang terbawa atau terputus. Nanti jadi berpotensi melakukan larangan ihram ini. Jadi seperti itu. Yang kedua, menggunting kuku. Ini juga terlarang saat kita sudah berniat umroh. Sebelum kita berniat itu malah menjadi sunnah. Menggunakan wewangian dan bersolek. Menggunakan wewangian sudah tahu ya, menjadi parfum dan lain sebagainya, itu tidak boleh kita kenakan. Empat, memburu hewan. Memburu hewan di sini konteksnya adalah hewan yang diburu untuk dikonsumsi. Gitu. Nah, sekarang sudah tidak ada keperluan kita memburu hewan, jadi insya Allah sangat jarang orang melakukan, bahkan hampir tidak pernah orang melakukan larangan yang keempat ini. Yang kelima, berkata kotor dan berdebat kusir. Perlu kita jaga lisan kita, perlu kita tahan lisan kita untuk selalu mengatakan hal-hal yang baik saja, jangan sampai mengatakan hal-hal yang buruk. Dan saya harapannya ini tidak hanya menjadi larangan ihram yang dijaga, tapi setelah ihramnya selesai pun juga hal-hal seperti ini menjadi satu kebiasaan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Yang keenam, melakukan khitbah dan akad nikah. Khitbah itu lamaran, akad nikah tentu saja akad nikah. Itu juga terlarang kalau seseorang dalam keadaan ihram melakukan khitbah dan akad nikah. Yang ketujuh adalah jima atau melakukan hubungan badan, dan yang kedelapan adalah bercumbu suami istri walaupun tanpa ada hubungan badan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perlu diketahui bahwa larangan-larangan ihram ini sekali lagi namanya adalah larangan. Kalau dikerjakan, maka semuanya akan berimplikasi kita terkena dosa. Gitu. Tapi selain itu juga, kalau kita kerjakan, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan. Untuk larangan nomor 1, 2, dan juga nomor 3, kalau seseorang mengerjakannya, maka ketentuan hukumnya setelah dia melakukan hal tersebut, dia bisa memilih satu dari konsekuensi hukuman yang bisa dia lakukan. Yang pertama adalah menyembelih seekor kambing. Yang kedua adalah dia bisa memberikan fidyah atau makan kepada 6 orang fakir miskin, dan yang terakhir berpuasa 3 hari. Gitu. Tapi sifatnya adalah ikhtiar, memilih. Jadi boleh langsung milih puasa, boleh langsung milih fidyah, boleh langsung memilih menyembelih. Tidak ada ketentuan tartib. Kalau nggak bisa nyembelih baru boleh memberikan makan, kalau nggak bisa memberikan makan baru boleh puasa. Nggak seperti itu, tapi ikhtiar, langsung milih yang manapun itu insya Allah boleh. Itu ketentuan nomor 1, 2, dan 3. Untuk ketentuan nomor 4 atau larangan nomor 4, ia kalau dilakukan maka hukumannya adalah fidyatul adza bimitlik. Bagaimana seseorang nanti membayar dengan menyiapkan hewan ternak yang ukurannya serupa dengan hewan yang dia buru. Kalau mungkin nyembelih atau memburu misalnya kijang, ya padanannya ya hewan ternaknya kambing dan lain sebagainya. Maka dia harus menyiapkan hewan ternak sesuai atau seukuran dengan hewan yang dia buru. Untuk nomor 5 dan nomor 6, ini tidak ada ketentuan hukumnya sama sekali. Tapi tetap yang tadi kita katakan, semuanya namanya larangan. Kalau larangan dilakukan, itu berdosa. Dan yang ketujuh dan kedelapan, itu namanya dia hukuman yang paling berat. Atau disebut sebagai diyatun mughalladhah. Hukuman yang paling ditekankan atau diberatkan gitu. Jadi untuk mereka tidak ada pilihan kecuali hanya menyembelih hewan saja. Sebagaimana yang nomor 1, 2, 3 itu ada pilihan. Tapi kalau nomor 7, 8 nggak ada pilihan. Hanya hukuman yang bisa diambil cuma menyembelih hewan saja. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masuk ke rukun yang kedua yaitu tawaf.
saya ingin menggabungkan rukun kedua dan rukun ketiga yaitu sa'i. Secara garis besar, tawaf dan juga sa'i itu adalah ibadah yang ditentukan sah atau tidak sahnya lewat gerakan fisik yang Bapak Ibu kerjakan. Gitu. Jadi tidak ada ketentuan khusus doa-doa yang nanti mempengaruhi dia jadi sah atau enggak sah. Gitu. Jadi misalnya kadang ada orang yang bertanya, ini kalau saya putaran pertama doanya apa tawaf ya Mas? Putaran kedua harus doa apa ya? Enggak ada yang harus. Semua doa yang kita panjatkan dalam tawaf dan dalam sa'i itu memang menambah kebaikan, menambah pahala karena sifatnya sunnah. Tapi dia tidak menjadi penentu ibadah yang kita kerjakan sah atau tidak sah. Jadi itu mukaddimahnya dulu sebelum kita membahas tawaf dan sa'i. Gitu. Maka yang pertama tawaf Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tawaf itu secara garis besar definisinya adalah seseorang yang mengerjakan ibadah haji dan umroh itu berputar mengelilingi Ka'bah dengan niat ibadah. Itu makna dari tawaf, artinya berputar. Nah, tawaf ini sebagaimana ibadah yang lain punya ketentuan, punya syarat-syarat agar menjadi ibadah yang sah. Yang pertama, syarat dari tawaf adalah terpenuhinya semua syarat yang kita penuhi saat melaksanakan sholat. Nah, itu apa saja? Pertama, menutup aurat, kemudian suci dari hadas dan bersih dari najis. Najis yang menempel di badan kita, pakaian atau tempat yang kita pijak. Gitu. Nah, ini harus kita penuhi. Maka tawaf itu menjadi satu-satunya rukun yang harus kita kerjakan dalam keadaan suci. Kalau wudhu kita batal, maka wajib kita berwudhu lagi saat pelaksanaan tawaf. Gitu. Jadi ini syarat yang pertama, harus memenuhi syarat-syarat yang menentukan sahnya sholat. Gitu. Bersih dari hadas, suci dari hadas dan bersih dari najis serta menutup aurat secara sempurna. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu balik lagi memperhatikan pakaian yang dikenakan. Harus menutup aurat. Kemudian yang kedua, tidak ada bagian dari tubuhnya masuk ke suatu daerah atau zona yang termasuk Ka'bah. Seperti apa? Contohnya seperti Hijr Ismail. Hijr Ismail itu kalau Bapak Ibu pernah melihat Ka'bah adalah bangunan yang membentuk setengah lingkaran. Setengah lingkaran ini kalau kita berada di dalamnya itu sama seperti kita sedang berada di dalam Ka'bah. Nah, orang yang sedang tawaf nggak boleh masuk ke sana karena syarat dari tawaf adalah kita harus berada di luar Ka'bah. Kalau kita tawaf maka harus mengelilingi bagian luar dari Hijr Ismail. Itu yang kedua. Yang ketiga, menjadikan Ka'bah berada di sebelah kiri kita. Maka kalau kita berputar, otomatis putarannya pasti melawan arah jarum jam. Dan yang keempat, menyelesaikan putaran tawaf sebanyak 7 kali putaran. Dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri juga di Hajar Aswad sebanyak 7 kali. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekali lagi, semuanya berkaitan dengan kegiatan fisik. Gitu. Maka doa apapun nanti yang Bapak Ibu mau panjatkan, silakan dipanjatkan saat pelaksanaan tawaf. Kalau perlu sesuai dengan hajat dan kebutuhan masing-masing. Walaupun nanti mutawif juga akan memimpin dalam pelaksanaan tawaf dengan doa-doanya, Bapak Ibu bisa mengaminkan, tapi saran saya juga Bapak Ibu menyiapkan sendiri doa-doa pamungkas yang sesuai dengan hajat dan kebutuhan Bapak Ibu masing-masing. Gitu. Rukun-rukun tawaf, mohon maaf, sunnah-sunnah tawaf. Jadi sunnah-sunnah ini bisa kita kerjakan, kalaupun kita tidak kerjakan, insya Allah tidak mengapa. Gitu. Yang pertama adalah bertawaf dengan jalan kaki. Jadi sebisa mungkin kalau kita kuat untuk berjalan kaki, kita jalan kaki karena itu lebih utama. Tapi kalau memang tidak bisa, ya jangan dipaksakan juga. Tetap boleh menggunakan alat bantu lainnya seperti kursi roda dan lain sebagainya. Yang kedua, memegang dan mencium Hajar Aswad. Tapi jika memungkinkan saja. Kalau tidak memungkinkan, maka cukup hanya memberikan isyarat kepada Hajar Aswad untuk memulai tiap putaran tawaf kita.
Dan yang ketiga, mengulanginya kalau mampu sekali lagi ya, karena yang pertama juga, yang kedua juga, itu ada ketentuannya jika memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya sudah. Yang ketiga pun juga mengulangi sebagaimana yang kedua, dengan memberikan isyarat. Dan ini perlu saya tekankan kepada Bapak Ibu, untuk jangan memaksakan diri. Apalagi di akhir tahun ini, sedemikian padatnya di Masjidil Haram. Jadi tidak perlu memaksakan diri kalau sedang tawaf itu mendekat ke arah Ka'bah atau untuk mencium Hajar Aswad. Mungkin kalau di luar tawaf atau di di waktu-waktu senggang lainnya silakan. Yang keempat, berlari-lari kecil di 3 putaran pertama. Ini juga dilakukan hanya untuk laki-laki saja. Perempuan atau ibu-ibu tetap berjalan seperti biasanya. Nah, di 4 putaran sisanya itu berjalan seperti biasa. Serta laki-laki nanti saat tawaf dia melakukan posisi yang namanya iltiba. Iltiba ini adalah nanti menyingkap bagian kanan dari pundak kita. Itu saat tawaf nanti bagian kanannya kita singkap, maka kita lewatkan kain ihram itu di bawah ketiak kanan kita. Dan yang kelima, melaksanakan sholat setelah selesai tawaf. Ini sunnah-sunnah yang bisa dikerjakan oleh Bapak Ibu saat pelaksanaan tawaf. Kemudian, selesai dari tawaf kita ngapain? Yang pertama, setelah selesai tawaf, 7 putaran, kita akan melewati Hajar Aswad. Dan setelah melewati Hajar Aswad, kita akan menuju ke belakang makom Ibrahim sambil membaca potongan ayat wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, setelah itu kita mencari tempat. Mencari tempat untuk apa? Sholat sunnah setelah tawaf. Nah, paling utama memang di belakang makom Ibrahim. Tapi sekali lagi, jangan memaksakan diri. Karena dimanapun di bagian Masjidil Haram itu tetap sah sholat sunnah setelah tawaf. Memang pembagiannya hanya mana yang cukup dan mana yang lebih utama saja, bukan sah atau tidak sah. Nah, sunnahnya di sholat yang kita kerjakan ini, di rakaat pertama kita membaca surat Al-Fatihah dan diikutkan setelahnya surat Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Nah, setelah sholat selesai 2 rakaat, nanti akan diajak oleh muthaif untuk minum air zam-zam dan berdoa. Karena air zam-zam itu merupakan wasilah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk ke rukun yang ketiga yaitu sa'i. Sebagaimana tawaf, tadi saya katakan sa'i juga adalah ibadah yang tidak ditentukan sah atau tidak sahnya dari doa yang diucapkan. Maka selama Bapak Ibu mengikuti atau menjalankan sa'i dengan berjalan penuh dari sofa menuju marwah itu sudah dikatakan sah. Seperti itu. Adapun doa-doa sama seperti tawaf, Bapak Ibu bisa menyiapkan doa terbaik juga yang nanti diperkenankan atau dilantunkan saat sa'i. Seperti itu. Nah, saat pelaksanaan sa'i nanti di lintasan sa'i tersebut, Bapak Ibu akan mendapati yang namanya lampu hijau ini. Lampu hijau. Nah, saat melewati lampu hijau, disunahkan bagi laki-laki berlari-lari kecil, tapi larinya cepat dan sungguh-sungguh. Gitu. Tapi hanya laki-laki saja. Buat ibu-ibu tetap berjalan seperti biasa ya, karena ibu-ibu tetap semuanya itu berjalan seperti biasa. Nah, kalau ini ada gambar ibu-ibu pengen lari nih, ini nggak usah diikuti nanti. Kalau ada yang ibu-ibu lari, ibu-ibu tetap berjalan saja dari siar seperti itu. Nanti bapak-bapaknya kan lari duluan, selesai di ujung, bapak-bapaknya bisa menunggu ibu-ibunya datang, gitu. Jadi ini sunnah, gitu. Walaupun misalnya bapak-bapak nggak mau lari juga nggak ada masalah karena sifatnya sunnah. Nah, ini kurang lebih adalah gambaran dari yang namanya mas'a atau tempat sa'i. Panjangnya kurang lebih dari sofa ke Marwah itu 473 meter. Bisa kita bayangkan ya, kalau dikali 7 kurang lebih adalah sekitar 3 kilometer. Maka mulai dari sekarang Bapak Ibu, mumpung masih ada waktu untuk yang di akhir bulan ini, monggo untuk dipersiapkan kebugarannya. Dengan apa? Dengan dirutinkan jalan, kemudian agar nanti kakinya itu bisa beradaptasi dengan jalan melalui jarak yang lebih jauh seperti itu. Jadi seperti ini nanti dia bentuknya seperti putaran Bapak Ibu. Jadi tidak akan bertabrakan antara yang berjalan dari sofa menuju Marwah
atau yang dari Marwah menuju Sofa. Insya Allah menjadi putaran. Nah, tadi saya katakan, Bapak Ibu sah sa'inya kalau memenuhi jarak penuh dari Sofa ke Marwah. Dia akan menjadi batal ibadahnya kalau di tengah perjalanan Bapak Ibu ini motong jalan, itu batal. Tapi mau dia nggak berdoa, misalnya saja Bapak Ibu nggak punya doa apapun, selama memenuhi jarak ini, itu sudah sah insya Allah. Dan ini dilakukan 7 kali, bukan putaran. Ini saya nggak setuju dengan kata putaran. Karena namanya putaran itu pasti start dan finishnya harus sama. Tapi saya katakan 7 kali jalan. Dari sofa ke marwah dikatakan 1, balik marwah ke sofa itu 2. Maka untuk di sofa pasti nanti bapak-bapak dan ibu-ibu itu giliran atau bilangannya adalah bilangan yang genap. Dia bisa 2, 4, atau 6. Kalau di marwah ini pasti bilangan-bilangan yang ganjil. Dia 1, 3, 5, atau 7. Maka kalau dipastikan kita selesai, otomatis selesainya di marwah. Dan nanti ada pintu keluar di bagian marwah. Setelah kita sa'i, maka kita akan apa? Kita akan tahallul. Gitu. Keluar dari tempat sa'i, kemudian kita tahallul. Nah, kurang lebih ini sofa dan marwah. Sofa itu di sini Bapak Ibu. Ini sofa, kemudian di sini marwah. Nanti dia akan keluar lewat sini. Nah, disinilah biasanya orang-orang akan bertahallul. Tahallul itu apa? Tahallul itu lawan dari kata ihram. Kalau tadi ihram melarang, tahallul artinya membolehkan. Maka kalau sudah tahallul, tadi larangan-larangan ihram itu sudah tidak berlaku lagi untuk seseorang. Nah, bagaimana tahallul ini kita dapatkan? Dengan mencukur rambut. Nah, mencukur rambutnya bagaimana? Yang pertama, tahallul untuk ibu-ibu. Tahallul untuk ibu-ibu itu mencukur rambut dengan ketentuan panjang rambutnya yang dicukur minimal 1 ruas jari. Dilebihkan sedikit ya Bu, biar lebih ikhtiyat atau lebih jaga-jaga. Nah, kemudian jumlah helainya berapa? Jumlah helainya itu minimal 3 helai. Tapi sekali lagi dilebihkan saja untuk jaga-jaga. Nah, sambil juga nanti saat pelaksanaan tahallul di sini, ibu-ibu memperhatikan auratnya agar tetap terjaga tidak tersingkap. Nah, kemudian untuk bapak-bapak bagaimana? Bapak-bapak ada 2 opsi yang bisa diambil untuk tahallul. Dua-duanya sah untuk digunakan, namun yang menjadi perbedaan antara mana yang boleh dan mana yang lebih utama saja. Yang pertama ada namanya taksir. Taksir ini memendekkan seluruh rambut kepala. Jadi nanti prakteknya adalah bisa dicukur di barbershop tapi tidak sampai habis gitu. Selama ada rambut yang dicukur walaupun tidak sampai gundul itu tetap boleh. Itu namanya taksir, memendekkan saja. Yang kedua namanya halq. Halq itu artinya adalah mencukur sampai habis atau sampai gundul. Gitu. Jadi dua-duanya itu boleh Bapak-bapak. Dua-duanya tetap boleh, dua-duanya tetap sah, dua-duanya tetap jatuh namanya tahallul. Namun pertanyaannya mana yang lebih utama? Yang lebih utama adalah halq atau dicukur gundul. Kenapa lebih utama? Karena dikatakan kalau kita cukurnya sampai gundul itu dapat doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu 3 kali. Sedangkan yang taksir cuma 1 kali. Tapi sekali lagi, ini tidak ada pemaksaan apapun. Bapak-bapak mau pilih yang mana saja itu nggak ada masalah. Semuanya tetap sah dilakukan. Nah, kemudian setelah tahallul perlu kita ketahui bahwa ada rukun yang terakhir yang perlu kita jalankan, yaitu apa? Tartib. Tartib itu bagaimana? Semua runtutan proses yang tadi sudah kita jelaskan harus dikerjakan secara berurutan. Jadi ketentuannya adalah urutannya pertama harus ihram. Kedua setelah ihram kita tawaf. Setelah tawaf kita sa'i dan yang terakhir tahallul. Itu urutannya. Tidak boleh dilengkap-lengkap, tidak boleh dicampur-campur. Saya mau tawaf dulu, baru nanti ihram, baru nanti sa'i, baru nanti tahallul. Saya mau tahallul dulu, mungkin karena pas keluar hotel, ngelihat barbershopnya sepi. Mau tahallul dulu, baru nanti ke tempat mikot, ihram, niat, baru tawaf, baru sa'i. Itu tidak boleh. Tetap sejak awal runtutannya adalah pertama niat atau ihram, kemudian tawaf, sa'i, dan tahallul. Itu sudah menjadi rukun yang dinamakan tartib. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau semua ketentuan tadi sudah dikerjakan, dari pertama niatnya,
tawafnya, sa'inya, tahallulnya, dan dikerjakan juga secara berurutan, maka sudah selesai juga ibadah umroh yang dilaksanakan oleh Bapak Ibu. Semoga ini menjadi bekal terbaik bagi Bapak Ibu untuk melaksanakan ibadah umroh di Baitullah nanti. Sekian Bapak Ibu materi dari saya, semoga bermanfaat. Setelah ini kita buka sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, monggo waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Silakan Pak. Ya, makasih Pak Ustadz. Kita rombong kita nanti mikotnya di mana Pak Ustadz? Makasih. Oke, mikotnya di mana? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Pak Sofiarman berarti di umroh yang tanggal 28 gitu? Betul Pak Ustadz, betul. Oke. Berarti ke Madinah dulu. Maka nanti mikotnya akan ke Bir Ali atau ke Dzulhulaifah. Nanti akan mampir ke Masjid Mikot. Akan mikot dari sana, insya Allah. Berarti penerbangnya dari Jakarta ke Madinah gitu ya? Jakarta ke Jeddah, kemudian dari Jeddah ke Madinah. Oh, iya. Ya, Gitu. makasih. Siap. Ada lagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Silakan, Pak. Nah, untuk tahalul, ini kan yang 13 hari itu kan 2 kali umroh ya tadi ya. Yang pertama yang dari Bir Ali, yang kedua yang dari Ji'rona. Nah itu kita Betul. tahalulnya gimana? Dibotak di yang pertama atau dibotak di yang kedua gitu? Oke, oke. Jadi begini, Pak Erwin, saya jawab ya, izin saya jawab. Untuk tahalulnya, saya sarankan kalau memang umroh itu umroh pertama, berarti umroh pertama untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri, maka saya sarankan ambil yang paling baik semuanya, termasuk tahalulnya. Nah, kalau tadi tahalulnya itu yang paling utama adalah halq atau digundul, maka untuk umroh pertama itu digundul saja. Lalu bagaimana Mas kalau umroh kedua nanti kan rambutnya sudah tidak ada? Nggak ada masalah. Nanti tahallulnya sekedar seperti simbolis saja. Dengan apa? Dengan melewatkan atau menyisir kepala kita dengan silet. Jadi ada rambut yang akan tercabut atau terpotong atau tidak, sudah dikatakan sebagai tahallul. Gitu. Karena mau bagaimana mau dibilang gitu, rambutnya udah nggak ada kok. Jadi yang kedua seperti itu, nggak ada masalah Pak, siapa Pak Erwin seperti itu, nggak ada masalah. Jadi yang pertama untuk diri sendiri saya sarankan kalau Pak Erwin pengen digundul atau nggak ada masalah dengan menggundul apa namanya rambut, gundul kepala mohon maaf, itu untuk yang sendiri, untuk yang niat untuk umroh sendiri, untuk Pak Erwin sendiri, saya harapkan itu memakai yang paling utama, yaitu dengan menggundul. Gitu. Yang keduanya nanti nggak ada masalah. Tadi sifatnya simbolisme saja. Nanti bisa pakai apa? Bisa pakai cukuran jenggot yang silet itu ya. Nanti cukup dilewatkan saja di kepala seperti itu. Nanti mau ada rambut yang akan tercukur atau tidak, itu sudah tidak menjadi apa namanya ketentuan yang harus ditanggung oleh jamaah. Karena memang sudah tidak ada rambutnya, apa yang mau diharapkan seperti itu. Sama seperti orang yang kalau rambutnya dari awal ya udah gundul gitu. Mau yang umroh pertama juga mau digundul atau gimana ya memang sudah tidak ada rambutnya gitu. Jadi seadanya gitu. Jadi kalau memang yang pertama saran saya kalau memang mau tahallul yang terbaik, semuanya yang terbaik kalau untuk diri sendiri gitu. Bukannya berarti kalau nanti umroh kedua pengen kita badalkan lalu kita mengerjakannya asal-asalan, bukan seperti itu. Tapi untuk yang pertama untuk diri sendiri ambillah semua yang paling afdol gitu untuk diri sendiri. Begitu Pak Erwin, Allahu a'lam bishawab. Gitu. Nah ini ada pertanyaan nih dari Pak Fajar Ismail untuk laki-laki boleh pakai celana dalam ihram yang banyak dijual di marketplace. Balik lagi, memang celana itu tidak ada jahitannya, jadi hanya sekedar kain saja, gitu. Sikap saya bagaimana? Sikap saya tidak membolehkan dan tidak melarang secara mutlak, gitu. Karena memang ada yang mengatakan boleh, ada yang tidak, ada yang mengatakan tidak boleh gitu. Maka tadi saya berikan keterangan lebih detail gitu, Pak Fajar, selama memang tidak ada keharusan atau tidak ada kedaruratan kita memakai tambahan pakaian,
Maka saran saya kita menjauhi yang namanya perdebatan saja dengan tidak memakai pakaian tambahan apapun gitu. Karena memang ada case-case yang akhirnya mau nggak mau kita membolehkan untuk dia memakai pakaian dalam. Seperti apa? Dulu saya pernah bertemu dengan orang yang punya mohon maaf wasir gitu dan keluar mohon maaf itu darah dari tuburnya. Maka saya bolehkan dia pakai kain, pakai celana dalam agar tadi darahnya itu tidak keluar gitu, tidak apa namanya tidak apa namanya mengotori masjid seperti itu. Atau yang kedua itu ada juga pernah kita mendapati orang yang punya turun berok seperti itu dan harus pakai celana dalam gitu, celana dalam khusus gitu. Itu boleh karena apa? Dia ada keharusan untuk memakai tersebut. Khawatir kalau nggak pakai malah nanti ada mudorot yang ditimbulkan. Dan balik lagi, setiap masyakoh, setiap kesulitan, Islam pasti akan menawarkan yang namanya rukso atau kemudahan. Maka buat Pak Fajar Ismail, saya kembalikan kepada Bapak. Kalau Bapak memang tidak ada keperluan untuk memakai itu, di atas mungkin faktor kesehatan dan lain sebagainya, saran saya tidak perlu pakai saja. Karena semuanya nanti juga Bapak-Bapak akan menggunakan hanya kain ihram saja. Kurang lebih begitu Pak Fajar, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak-Bapak yang atau Ibu-ibu yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Silakan Pak. Ya, satu lagi Pak Ustaz. Oke, Pak. Untuk menghindari kain ihram ini melorot, boleh nggak pakai ikat pinggang Ustaz? Oke, balik. Oke, siap. Pertanyaannya bagus. Baik, Pak Sofiarman. Boleh nggak kita pakai ikat pinggang saat kita menggunakan kain ihram? Tadi Bapak Ibu atau Bapak-bapak ya perlu memperhatikan, saya mengatakan apapun yang namanya pakaian, selama itu namanya pakaian itu nggak boleh kita gunakan. Dan selama ini kita kayaknya menganggap yang namanya gesper atau ikat pinggang itu bukan pakaian ya, tapi sebagai aksesoris belaka. Jadi Pak Sofiarman boleh pakai ikat pinggang, khawatir kalau melorot. Allah alam bisa. Gitu Pak Sofiarman. Terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Baik. Ada lagi yang mau Assalamualaikum. ditanyakan? Silakan, silakan. Lagi kalau nggak ada yang lain, boleh nggak kami dapat schedule perjalanan kita, Ustaz, mulai dari berangkat Oh, Jakarta? Nanti akan di-share Pak, insya Allah di setiap dulu keberangkatan. Itinerary-nya ya? Iya. Siap, siap Pak. Nanti akan kita berikan. Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang mau bertanya? Insya Allah nanti ini trip umrohnya sangat-sangat aman. Aman, kenapa saya katakan aman? Karena yang membersamai insya Allah juga bertabung Ustadz. Jadi siapapun nanti bisa menjawab permasalahan Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Tadi kayaknya ada yang mau bertanya, gitu. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Monggo Pak Fajar, silakan. Ustadz, kadang-kadang kan karena waktu itu panjang ketika kita sudah ihram sampai dengan nanti kita melakukan tawaf, kan kadang kita mampir ke hotel dulu ya Ustadz. Betul Pak. Ke kamar mandi kan itu. Mungkin yang Betul. sudah paling mudah itu kan kita nggak pakai sabun mandi gitu ya Ustadz ya. Betul. Cuman kadang-kadang yang sering lupa itu pakai handuk Ustadz. Itu pripun Ustadz? Gimana apakah itu kena dam atau enggak gitu Ustadz? Terima kasih Ustadz. Kalau pakai handuk ya Pak Fajar, kalau pakai handuk itu insya Allah tidak mengapa gitu. Karena apa? Karena tadi yang saya katakan juga tetap sama ya ketentuannya. Yang tidak boleh kita gunakan adalah segala sesuatu yang kita secara uruf, secara budaya mengatakan itu adalah pakaian. Gitu. Jadi misalkan gini, takutnya kan gini, kita mau pakai pakaian ihram di kamar mandi takut basah dan najis kan gitu, kita lepas dulu, kita ganti handuk, kita masuk kamar mandi paling hanya guyur gitu, handukan. Kalau itu ya bisa dipahami. Jadi kalau seperti itu Pak, mungkin izin ya saya mungkin sampaikan saja, lebih baik memang kita mencopot pakaian ihram itu nanti di kamar mandi saja, kita usahakan. Karena kalau baru pertama kali datang insya Allah kamar mandi masih kering, dan biasanya tempat mandi itu atau tempat guyur badan itu biasanya ada ruangan khusus di kamar mandi, di hotel itu ada. Entah itu di atas bathtub atau nanti ada ruangan chamber khusus yang ada pintunya.
gitu. Jadi di luar itu biasanya akan kering seperti itu. Jadi memang kalau untuk umroh ini saya harapkan kalau Bapak Ibu mau yang namanya ganti baju gitu dilakukan semuanya di dalam kamar mandi saja. Insya Allah tidak terkena najis, insya Allah seperti itu. Dikit lagi Tat, kalau belepet handuk sebentar gitu nggak apa-apa Tat. Oke, gimana? Belum handuk itu gimana Pak maksudnya? Ya artinya kan habis mandi kita keringin badan belum pakai ihram, kita handuknya kita belepetin sebentar gitu. Nanti Oke. terus gimana Tat? Oke. Jadi kalau misalnya seperti itu Pak, saran saya mungkin handuknya digunakan untuk mengeringkan saja. Jadi semuanya dikerjakan di dalam kamar mandi. Bapak misalnya mau mandi, kemudian mengeringkan badan di kamar mandi, kemudian keluar itu langsung menggunakan kain ihram lagi saja. Itu sekali lagi, memang kalau kita katakan handuk itu bukan pakaian. Tapi balik lagi, saya pengen bapak-bapak itu melakukan sesuatu yang bikin tenang saja gitu untuk menghindari tadi. Karena kan kita kadang nggak tenang itu karena melakukan sesuatu yang ternyata ulama itu berbeda pendapat ya. Kenapa kita nggak melakukan sesuatu yang ternyata ulama semuanya sepakat menggunakan kain ihram sudah. Nanti mau cepat di kamar mandi untuk mandi, kemudian keluar lagi menggunakan kain ihram, itu semuanya sepakat boleh gitu. Jadinya seperti itu saja Pak. Jadi saran saya memang nanti saat mau ke kamar mandi, dilepasnya di kamar mandi, mandi boleh, kemudian menggunakan handuk, tapi menggunakan handuk juga ada ketentuannya ya Pak, untuk kepala jangan sampai di apa namanya, jangan, lebih baik tidak usah diusap-usap seperti kepala gitu, karena khawatir ada rambut juga yang tercabut. Nah, itu jadi larangan juga. Jadi kalau untuk mengeringkan mungkin mengeringkan badan saja, atau kalau mau mandinya mungkin lebih aman, mandinya nggak usah nyiram kepala, nyiram badan saja. Itu salah satu cara juga yang bisa kita pakai. Jadi menghindari semua hal yang nantinya akan membuat ibadah kita bermasalah, saya anggap itu bisa lebih membuat kita merasa nyaman dan merasa tenang saat beribadah itu sendiri. Itu Pak. Baik Ustaz, jazakallah khair Pak Ustaz. Wajar. Wajazakum Pak. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Sedikit Pak Ustaz, saya jadi Oke Pak, monggo silakan. ya, yang nggak boleh rambut itu kecabut atau dicabut itu kan setelah mikot sampai tahallul saja kan Ustaz? Betul Pak. Betul ya. Betul. Artinya kalau kita mandi di hotel sebelum kita ke Bir Ali, berarti di situ boleh kita pakai anduk kepala kan nggak? Oke. Boleh. Siap Pak Safiarman. Ini saya gabung dengan pertanyaan Bu Ningsih ya. Sebelum ihram disunahkan mandi besar, bolehkah menggunakan sabun atau shampoo atau hanya pakai air saja? Saya gabungkan. Selama belum niat, maka larangan ihram belum berlaku. Nah, tadi pertanyaan Pak Fajar itu sebelum tawaf. Jadi sudah sudah sampai ke kota Mekah, masuk ke dalam kamar hotel, kemudian mungkin Pak Fajar pengen mandi karena mungkin perjalanan agak lumayan lama ya, penat, kemudian mungkin bahasanya sumuk, pelikat gitu, keringetan mungkin, jadi pengen nyiram-nyiram badan biar lebih segar lagi, itu posisinya sudah niat. Maka kalau tadi sudah niat, ketentuan-ketentuan seperti itu tadi saya sampaikan. Nah, kalau misalnya Pak Sofiarman dengan Bu Ningsih, ini ketentuannya beda lagi, karena belum niat sama sekali. Maka untuk Bapak Ibu boleh pakai sabun, boleh pakai shampoo, boleh sikat gigi. Nanti setelah mandi boleh pakai minyak wangi tapi di badan. Itu boleh semuanya Pak, gitu. Kalau misalnya pakai pakai handuk untuk mengeringkan kepala itu juga boleh. Karena apa? Karena larangan-larangan itu ketentuannya berlaku setelah kita berniat. Kalau sebelum berniat belum berlaku, maka seperti biasa saja. Seperti biasa saja. Begitu ya Pak Sofiarman dan Bu Ningsih, ini dua pertanyaan langsung bisa saya jawab. Oke, Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Mungkin saya tambahkan sedikit. Bahkan kalau kita misalnya, ini kalau misalnya saja, kita baru mandi di tempat mikot, itu pun juga boleh selama kita belum berniat gitu. Tapi biasanya mandinya memang di hotel sebelum kita berangkat. Tapi kalau ini case-nya misalnya bapak-bapak atau ibu-ibu berada di mikot, ya mohon maaf misalnya buang air di masjid mikot gitu. Kan pengen wudhu dulu biasanya, wudhu untuk sholat sunnah, tapi ternyata ya qadarullah kebelet mau buang air.
kemudian nanti istinja pakai air, kemudian pakai sabun, itu tetap boleh. Kenapa? Karena belum berniat. Semua larangan ihram berlaku setelah kita memasang niat. Setelah itu baru berlaku. Jadi sebelum kita berniat, insya Allah larangan tersebut tidak berlaku dan kita boleh mandi seperti biasa. Begitu. Allah alam bisa. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang tanyakan, ini kita cukupkan dulu ya, karena sudah mau 9:30, biar tidak terlalu malam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nanti kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut, monggo disampaikan saja di grup masing-masing. Insya Allah para mutawif yang membersamai sudah masuk ke grup juga. Insya Allah nanti bisa membantu menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Semoga sekali lagi sharing pengetahuan yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi bekal terbaik bagi Bapak Ibu, dan semoga Bapak Ibu nanti bisa mengerjakan ibadah umroh secara maksimal, dan harapannya juga tadi sebagaimana yang awal saya sampaikan bisa menjadi pembawa keberkahan dan juga sebagai satu titik tolak Bapak Ibu kita semua yang menjalankan ibadah umroh bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik di kedepan hari. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya undur diri. Mohon maaf kalau banyak kesalahan atau ada kekeliruan dalam kata-kata saya. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk klip nih Pak.